dalam hal ini kita masih di awal pembelajaran, maka insya Allah kita akan menyelenggarakan workshop ini di hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf, untuk kegiatan workshop ini baru bisa diselenggarakan pada hari ini. Yang seharusnya tahun pelajaran dimulai awal kegiatannya kan bulan Juli, namun karena beberapa hal, terutama yang kita juga masih mengikuti pada kebijakan pemerintah, karena di tahun-tahun ini kemarin kan sering baru-baru saja pergantian pimpinan, terutama presiden dan juga kementerian. Makanya di sini untuk kebijakan di sekolah-sekolah juga mengikuti kebijakan di atas. Kita biasa sih menyelenggarakan workshop itu di bulan Juli, tapi kemarin karena pergantian kementerian, kita masih menunggu kebijakan kurikulum yang akan diterapkan di sekolah-sekolah. Dan di bulan Juli itu untuk Dikteknya yang diikuti oleh Bapak Pengawas atau dari dinas itu baru di bulan Juli. Anak-anak sudah masuk sekolah itu baru ada diktek yang kurikulum. Dan sampai di sekolah-sekolah itu kemarin kalau nggak salah akhir Juli atau awal Agustus ini baru ada diktek di kecamatan. Makanya untuk di sekolah-sekolah ini baru bisa menyelenggarakan workshop penyusunan kurikulum di bulan-bulan September ini. Dan insya Allah untuk kecamatan Karanggayam yang sudah menyelenggarakan workshop itu belum banyak, baru 1-2, termasuk SD kita ini termasuk insya Allah di awal untuk penyelenggaraan workshop ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan workshop ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan utamanya adalah review dan penyusunan kurikulum. Review itu kita bisa menganalisa ataupun dari kurikulum yang sudah berjalan kemarin-kemarin itu kita analisa atau kita lihat sekiranya ada yang perlu diganti atau perlu diperbaiki atau mungkin ada yang dipertahankan atau dilanjutkan, atau mungkin ada perubahan-perubahan. Itu review, ya review. Jadi monggo pada Bapak Ibu selaku peserta, barangkali selama 1 tahun kemarin mungkin sudah melihat perjalanan penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 1 Logandu itu seperti apa. Nah, bagian-bagian mana yang masih perlu diperbaiki atau perlu dilanjutkan itu nanti dimasukkan di dalam kurikulum, sehingga nanti menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 1 Logandu. Oleh karena itu, nanti ketika kami memaparkan ataupun kita menampilkan materi, mohon peran aktif dari Bapak Ibu, bisa mencermati barangkali ada sesuatu yang tidak sesuai dari harapan dari Bapak Ibu ataupun dari siswa, nanti bisa disampaikan di forum ini, sehingga nanti bisa dimunculkan di dalam kurikulum ini. Dan itu nanti tinggal dilaksanakan pada tahun pelajaran 2025-2026. Kira-kira siap nih Bapak Ibu? Nah, ini mulai ada bayangan. Jadi menyusun kurikulum itu yang ideal itu disusun berbagai partisipasi dari warga sekolah, baik itu dari komite, dari wali murid, dari siswa ataupun dari Bapak Ibu guru, sehingga kurikulum yang nanti dibuat itu benar-benar sesuai dengan keinginan dari warga sekolah sini. Dan yang namanya kurikulum satu pendidikan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu wajib berbeda. Kalau sama berarti kenapa harus berbeda? Karena latar belakangnya pasti berbeda. Jumlah siswanya beda, gurunya juga beda, siswanya beda, terus lingkungannya juga berbeda. Seperti itu. Baik, kita lanjut saja langsung ke materi. Untuk komponen yang harus ada di dalam kurikulum
pertama karakteristik satuan pendidikan. Jadi ini sebagai dasar kita menentukan program di sekolah ini, tapi dilatar belakangi dari karakteristik satuan pendidikan. Contohnya misalnya di sini karakteristiknya dari siswanya jumlahnya misalkan hanya 93, otomatis nanti membuat programnya ya disesuaikan dengan jumlah siswa. Atau mungkin di sini ada potensi dari peserta didik, ada yang cenderung keinginannya ke bidang olahraganya lebih menonjol, maka nanti programnya ya disesuaikan dengan minat dari siswa. Jangan sampai minatnya siswa itu ke voli tapi kegiatan pendidikannya di sini malah renang misalkan, padahal di sini tidak ada fasilitas renang sehingga tidak sesuai. Makanya dalam penyusunan program nanti disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Terus yang poin kedua yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi itu ya ibaratnya cita-citanya, keinginan dari warga sekolah, cita-citanya SD Negeri 1 Logandi itu mau seperti apa, dibawa ke depannya itu mau seperti apa. Itu nanti kita harus punya gambaran, punya cerita yang akan dituju. Nah itulah yang menjadi tujuan yang akan kita capai, yaitu untuk mencapai visi sekolah. Jangan sampai misalkan punya visi A, tapi kegiatan atau program sekolahnya malah larinya ke B, kan jadi nggak tercapai hanya. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Ini kegiatan pengelolaan pembelajarannya itu terdiri dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, aktualisasi budaya sekolah. Terus yang keempat, perencanaan pembelajaran. Ini rencana pembelajaran dan ruang lingkup satuan pendidikan, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Jadi kalau perencanaan pembelajaran itu bidangnya Bapak Ibu guru nanti yang harus menguasai di perencanaan pembelajaran. Terus yang kelima, evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional. Ini juga termasuk Bapak Ibu guru dan mempertimbangkan dari masukan-masukan dari warga sekolah yang lain. Ya, bisa lanjut. Baik, kita jabarkan dari satu persatu. Karakteristik satuan pendidikan. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kurikulum itu merupakan panduan penyelenggaraan seluruh kegiatan di SD Negeri Karangrejo. Berarti kalau ini tidak ngerti memperhatikan fokus seperti itu. Yaitu ini latar belakang umum sehingga di mana-mana bisa dimasukkan. Untuk latar belakang bahwa kurikulum itu menjadi panduan penyelenggaraan satuan pendidikan. Terus yang kedua, kurikulum disusun mengacu pada evaluasi pelaksanaan kurikulum sebelumnya dan berdasarkan pada hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi kita juga jangan sampai terlepas dari sejarah atau dari kurikulum yang sudah berjalan kemarin. Kalau memang kemarin itu sudah bagus, ya alangkah baiknya kita lanjutkan. Nah kalau yang masih kurang bagus, ya itu kita bisa tingkatkan lagi atau kita rubah dengan hal-hal yang lain. Lanjut. Terus kemudian untuk lokasi atau profil SD ini bisa dibrowsing di internet juga ya, bahwa SD Negeri 1 Logando itu NPS-nya sekian, SK pendiriannya itu tahun 85, statusnya itu negeri, alamatnya itu di Desa Logando, Kecamatan Karangaya, Kabupaten Kebumen. Lanjut. Untuk data siswa sampai hari ini itu kelas 1 10 banyak ya. Alhamdulillah itu harus kita syukuri. Coba kalau hanya 1 2. Karena ada sekolah di penerimaan siswa baru tahun ini itu hanya menerima 1 untuk 2 siswa. Nah sini masih 10 itu masih bisa terima. Terus kelas 2-nya 23, kelas 3-nya 9. Nah, berarti lebih baik daripada yang tahun ini ya. Kelas 4-nya 15, kelas 5 17, kelas 6 19.
sehingga total itu 93. Kalau dari tahun kemarin itu turun 5 ya, turun 5. KB-nya berhasil, Pak. Kalau dari itu kamu cocok dengan nama kamu ya. Lanjut, berdasarkan tabel di atas itu data jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan itu seimbang, jadi selisihnya nggak banyak kan. Sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara heterogen atau bergaul antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kaitan yang ada. Terus kemudian hasil observasi dari guru dan pendidikan diperoleh data 98% itu berasal dari Logandu dan mungkin ada 2% yang pindahan lah ya di sini. Maksudnya siswa yang sekolah di sini itu hampir semua itu adalah berasal dari desa Logandu, sehingga tidak mempengaruhi di jarak siswa. Lanjut. Untuk data PPK ini dari paling atas itu saya sendiri, tapi saya PPK di sini jadi ada keterbatasan waktu. Di waktu itu maksimal hanya 6 bulan. Nanti 6 bulan selesai biasanya ya entah nggak tahu atau ada pergantian atau tidaknya kita belum tahu. Terus kemudian yang dua itu alkoholik itu kayaknya melaju dari biasanya kedulian. Terus Bu Rianti itu pribumi asli. Terus Bu Citra itu dari desa sebelah tetangga. Bu Supina juga dari sebelah. Bu Tintan itu dari sebetulnya aslinya sebelah tetangga desa, cuma tinggalnya sekarang malam jauh di Karanganyar. Terus kemudian Bu Siti Joy itu juga masih tetangga sebelah, karena juga desa misalnya masih dekat. Mas Jaiman itu juga pribumi. Terus Mas Miftahul Marzuki ini juga tetangga desa. Terus Mas Agus ini tetangga tapi beda kecamatan. Yaitu personil di SD Negeri 1 Logandu. Kalau lihat dari personil, insya Allah untuk kondisi guru kelas sini itu sudah cukup, ada 6 guru kelas. Guru mapelnya juga cukup, ada guru mapel PAI, guru mapel PCOK. Untuk PKDS-nya juga ada. Dan yang belum ada ini petugas perpustakaan. Memang kita masih kekurangan petugas perpustakaan. Lanjut, ditinjau dari letak geografis. SD Negeri 1 Logandu itu terletak di lembah pegunungan dan Sungai Pulau. Jarak dari kota Kebumen itu 30 km dan bisa ditempuh 45 menit dari kota kabupaten. Terus di latar belakang juga wilayahnya itu sebagian besar itu perbukitan, sehingga penting bagi sekolah untuk menanamkan karakter mencintai lingkungan. Terus letak geografis yang lain, mayoritas petani dan hasil bumi berupa singkong dan tembakau. Benar gitu Bapak Ibu ini? Padi juga ada ya? Nah, berarti termasuk ya melimpah lah kalau di sini. Apa ada? Terus penduduk desa Logandu terkenal ramah dan agamis. Budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun melekat erat dalam kehidupan sehari-hari. Ini asli banget. Kalau harus bagai itu karena itu kalau dikenal warganya merebutan apa gitu. Dan terbiasa melaksanakan kegiatan PHBI dengan meriah. Kebanyakan dari mereka akan mengirim anak-anak ke pondok pesantren setelah lulus sekolah. Nah, berarti termasuk perizinan tinggi lah di sini kalau dibanding dengan desa-desa yang lain. Nah ini harus kita syukuri semuanya. Itu sudah menjadi khasnya warga SD Negeri 1 Logandu. Itu menjadi modal, ini sebetulnya menjadi modal
modal untuk penyelenggaraan pendidikan di sini. Lanjut, untuk sarpras itu meja kursi, meja guru, kursi guru. Insya Allah cukup gini untuk alat-alat yang tertulis di sini insya Allah cukup. Paling yang masih ada kekurangan kalau di sini tuh LCD proyektor itu baru punya satu ini baru punya satu. Ini belum dibayar ini. Karena ini kan kemarin sudah dianggarkan tahun ini, di tahun ini dianggarkan cuma dari dinas aturan yang baru itu buku wajib 10% sehingga otomatis yang LCD-nya dipending dialihkan ke buku-buku ini belum realisasi ya karena masih proses. Dan karena LCD otomatis tidak punya LCD dan itu sangat butuh, maka kami upayakan untuk kerjasama dengan koperasi untuk bisa mengadakan terlebih dahulu, tapi nanti proses pembayarannya di anggaran tahun 2026 gitu. Seperti itu gitu. Terus kemudian untuk laptop ini juga naik. Laptop 6 ini masih sehat semua? Ada yang mati. Ada yang sudah speknya sudah ketinggalan. Berarti tidak ada 6 lah ya. Sementara kalau melihat kebutuhan di sekolah, terutama misalkan dalam penyelenggaraan kegiatan AMBK, terus kemudian besok di kelas 6 juga ada tes kemampuan akademik kelas 6, ujian nasionalnya itu besok diganti dengan TKA dan itu berbasis komputer. Jadi ujian sekarang udah pakai komputer. Kalau dulu kan pakai tangan, tulis tangan, sekarang sudah berbasis komputer. Nah kalau kita melihat hanya 6, kira-kira gimana? Berarti di perangkat laptop dan LCD di sini masih belum ideal, masih kurang. Dan kita untuk mencukupi kebutuhan itu kita juga kerjasama dengan sekolah sebelah. Misalnya kemarin pada MBK atau besok MBK untuk TKA itu kita pinjam perangkat dari sekolah sebelah. Jadi kita kerjasama. Selanjutnya, nah dari hasil analisis karakteristik yang tadi saya sebutkan, maka strategi yang bisa dilaksanakan di SD Negeri 1 Ganjuk kita bisa dengan keterbatasan yang ada ini. Contohnya tadi perangkatnya juga terbatas, fasilitas yang lain juga terbatas, maka kita bisa pakai strategi yang lain. Jadi keterbatasan yang ada di sekolah sini itu jangan sampai menjadi kendala atau hambatan. Jadi jangan alasan, wah ini kita nggak punya ini, akhirnya kegiatan pembelajaran tidak maksimal atau kita tidak punya, itu tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus punya strategi yang lain. Maka di sini kita punya strategi yang lain, diantaranya meningkatkan kerjasama antara semua warga sekolah dan pemangku kepentingan, meningkatkan kerjasama dengan alumni. Nah ini sudah jalan atau belum ini meningkatkan kerjasama dengan alumni? Belum. Nah ini kalau bisa, kalau ini memang nanti dimasukkan dalam kurikulum, berarti kedepannya kalau bisa itu kita bisa kerjasama dengan alumni. Karena kita tidak tahu barangkali ada alumni yang sudah sukses, sudah berhasil, dan sekiranya bisa memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sini. Insya Allah dari alumni saya yakin dari sudah 1.000 alumni belum ini. Alumni yang ada di sini. Kalau dari tahun 85 sampai sekarang. Nah, insya Allah dari mereka, insya Allah ada yang mampu dan bersedia untuk mendukung penyelenggaraan di SD Negeri 1 Ganjuk. Tinggal kita bagaimana untuk bisa mengkomunikasikannya. Seperti itu. Terus berikutnya pengembangan pembelajaran paradigma baru dengan pembelajaran berdikalisasi. Itu maksudnya kita melihat pada
potensi peserta didik yang nanti punya keunikan yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu pasti punya karakter berbeda dan di situ harus kita fasilitasi semuanya. Jangan sampai kita mau milih atau dari siswa-siswa tertentu, tetapi semuanya harus kita fasilitasi. Berikutnya pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel itu kita upayakan. Apalagi zaman sekarang itu harus transparan. Sedikit beda saja itu sudah bisa viral langsung gitu. Makanya kita harus berupaya untuk setransparan mungkin. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, diantaranya puskesmas, polsek, BPD atau BRI, perpustakaan terdekat, tangga seni, warang, TV dan yang lainnya. Jadi dengan keterbatasan yang ada di SD Negeri 1 Bandung, jangan sampai menjadi hambatan. Kita bisa berkolaborasi. Dan saat sekarang tuh, insya Allah banyak pihak-pihak yang mau diajak kerja sama. Yang penting bagaimana kita komunikasikan, bagaimana kita mengupayakan supaya penyelenggaraan di sini semakin maju. Lanjut. Nah sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu masalah visi. Tadi untuk karakteristik latar belakang yang ada di SD 1 Bandung, saya kira Bapak Ibu bisa menerima ini. Contohnya tadi misalkan masyarakat sini sebagian besar dari petani dan sebagainya itu ya, terus jumlah siswanya juga tadi sudah disebutkan. Itu sudah memang sesuai dengan yang ada di sini. Nah, dari karakteristik tadi, monggo pada Bapak Ibu semuanya bisa membuat sebuah angan-angan ataupun cita-cita sebaiknya dengan karakteristik SD Negeri 1 Bandung yang seperti tadi itu, sekolah ini mau dibawa kemana? Saya yakin masing-masing Bapak Ibu ataupun siswa itu punya angan-angan sekolah ini ingin diajak kemana sih? Gitu. Monggo barangkali biar kita tidak satu pembicaraan saja, tapi dari Bapak Ibu juga bisa menyampaikan. Dan nanti bisa dirumuskan menjadi sebuah cita-cita kita. Mohon maaf kalau ada yang minta datang sebentar. Bisa pilih sih. Ini unjukan ini, monggo lah. Kalau bikin main-mainnya mantap deh. Masa-masa nu izin. bukan belajar ekonomi gampang. Baik, tadi sampai ini mau tadi di samping kita santai aja tapi serius itu. Baik, Bapak Ibu tadi cita-cita cita-cita. Mungkin barangkali dari wali murid ada yang pengennya seperti apa sekolah ini mau dibawa seperti apa. Dan nanti kita tampung. Mungkin bisa tahu. Apa nggak punya keinginan? Coba pengennya apa? Pengen sekolah yang kuliah gitu. Sampai kapan? Pengen yang lebih
baju lagi yang apa ya bagus bagus ininya ya dari segi pendidikannya lingkungannya juga apa ya Pak kayak pohon-pohon gitu biar lebih sejuk kayak gitu. Siap. Itu siap. Bentar balik. Gerentak. Menurut ibu yang lain. Bentar. Udah mama kayak Sinten? Dari siswa enggak? Dari siswa. Kamu pengen sekolah ini seperti apa sekolahnya? Mahira, Ayo. Pengen sekolahnya seperti apa? Inginnya aja, coba inginnya kamu sekolah di sini mau seperti apa? Namanya hari ini mungkin Mahira ya, Mas. Belum dari komite apa? Dia ini kini anu pro janjane main-mainnya manut mawon. Tapi mungkin melihat dari visi yang ada Pak Menteri, terwujudnya peserta didik berakhlak mulia. Nah, standar berakhlak mulianya seperti apa? Mungkin yang diharapkan seperti itu mungkin. Kemudian unggul dalam prestasinya kan masing-masing anak itu kan berbeda-beda Pak. Nah kayak kemarin itu bukan berarti, tapi juga melihat realita. Ternyata dari siswa kita itu anak-anak itu kemarin juara 1 Pak, volinya juara 2, futsalnya juara 1. Oh kebetulan prestasi olahraga yang menonjol. Nah mungkin dari fasilitas yang bisa menopang anak ini bisa muncul lagi di tahun depan dengan adanya tahun ini mendapatkan kejuaraan, bisa jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi dari sisi fasilitasnya, kemudian mungkin ditambahi ekstrakurikulernya apa seperti apa untuk menopang agar prestasi ini sudah muncul seperti yang sudah terkenal di Karanggayam itu. Kalau olahraga itu gerongkol. Nah, sobat ini sekarang digerongkolkan ke sini. Trendingnya nanti apa? Atau mungkin ini kan budaya kearifan lokal sini kebanyakan itu yang sudah tidak nguyai lagi itu eblek-eblekan. Pokoknya kalau eblek-eblekan itu dari semua sisi itu bisa semuanya Pak. Bisa. Nah itu apa dari sisi itu, atau mungkin dari sisi prestasi yang lain. Kalau misalkan ada anak didik mungkin dari prestasi akademiknya mungkin ada yang menonjol, ya bisa jadi. Terus cinta lingkungan. Nah ini benar saat tadi yang disampaikan oleh Mama Ersa itu mungkin lebih rindang lagi, belum kesan banget. Ini mungkin Pak Jaiman juga yang ikut serta di penjaga ini nanti bisa disampaikan harusnya ikut ke dalam ini. Itu pohon-pohonnya itu diperhatikan, tapi bukan hanya dari sekolah. Gimana ini murid seperti itu? Ayo kita adakan kerjasama, sekali-kali kita nanam bersama, terus piket bersama untuk nanam nyirami dan sebagainya. Mungkin itu Pak Menteri untuk bahan tambahannya. Jadi Bapak Ibu komentar apa ya? Monggo. Gerek mawon Ya baik, terima kasih bahwa memang dengan kita ada forum seperti ini, dengan pertemuan paling tidak ada sharing bersama, ada masukan dari komite, dari warga sekolah, dari siswa, dari bapak ibu guru, itu kita jadi tahu keinginan kita bersama, itu kan seperti itu. Ternyata tadi disebutkan mungkin dari anaknya, terus lingkungannya juga biar tidak besar bagaimana. Nah itu kita jadikan sebagai cita-cita ke depan yang kita raih. Nah untuk perumusannya itu memang sementara ini kita terwujudnya peserta
didik berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan cinta lingkungan. Ini kalau kita analisa dari kurikulum yang kemarin, kalau kurikulum kemarin itu isinya bukan ini, Bu Yanti. Bukan ini. Itu paradis apa siapa? Lalu terlalu panjang ya, terlalu panjang dan kira-kira untuk mencapainya terlalu ini ya, di luar ini apa? Jangkauannya. Kalau saya mau jadikannya paradis pak. Langganan. Ya itu jadi berarti sudah jadi brandingnya sepatu kan jadi Nah ini di tahun ini kita mencoba ada sedikit perubahan yang lebih simple dan insya Allah untuk mencapainya itu kita ada apa ya, ada semacam jangkauan yang insya Allah akan bisa tercapai. Daripada kita hanya angan-angan tapi itu kayaknya di luar apa ya? Makanya kita lebih singkat lagi itu berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan cinta lingkungan. Ada 3 poin yaitu akhlak, prestasi dan lingkungan yang baik. Gitu. Itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Seperti itu, simpel. Atau mungkin ada mau ditambah lagi juga boleh, mau kurang panjang gitu. Kurang akeh. Simpel banget itu Pak. Nah kalau ini memang sudah disepakati, berarti fokus kita nanti ke depan, cita-cita yang kita itu berarti kita harus fokus pada akhlaknya. Akhlak siswa sini harus diupayakan sebaik mungkin. Terus yang kedua itu prestasinya, terus lingkungannya juga dibuat yang sebaik mungkin. Itu fokus kita dalam program-program di sekolah ini harus mengacu pada visi ini, karena cita-citanya ini. Jangan sampai ada program-program yang di luar ini, daripada ke sana cita-citanya malah tidak tercapai. Itu seperti itu. Nah, adapun indikatornya, indikator itu tadi yang menjadi kriteria berakhlak mulia itu yang seperti apa? Ini kita mencoba merumuskan. Yang pertama, untuk berakhlak mulia itu cerdas secara intelektual, tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi memiliki akhlak mulia terhadap semua ciptaan Allah. Terus menjadi pribadi yang berintegritas, disiplin, mandiri, dan berbudi pekerti luhur dalam segala aspek kehidupan. Membawa nilai-nilai moral dan etika ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah. Maksudnya di sini untuk akhlak mulia, kalau akhlak itu sebetulnya kalau agamis ya. Kalau nasionalis kan karakter. Tapi sebetulnya kalau saya cenderungnya lebih suka ke akhlak karena panduannya itu jelas. Agamis ya agama. Panduannya itu akhlaknya yang sesuai dengan adab yang disarankan oleh Allah dan Rasulullah itu. Itu sudah jelas itu. Itu pasti. Tapi kalau karakter itu bisa disesuaikan dengan budaya sini, dengan budaya lain itu berbeda. Tapi kalau sudah akhlak itu lebih jelas. Makanya nanti kita penekanannya itu ke arah situ. Dan itu kita paksakan pada siswa kita untuk senantiasa membiasakan berakhlak mulia. Ketika sudah dipaksakan di sekolah akan menjadi pembiasaan, akan menjadi terbiasa dan nanti imbasnya bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu. Jadi memang sekolah itu harus punya memaksa yang positif itu, memaksa positif. Terus yang kedua, unggul dalam prestasi, yaitu siswa dapat berkembang potensinya secara optimal baik akademis maupun non akademis. Kalau akademis ya kaitannya dengan pelajaran-pelajaran itu bisa menguasai pelajaran anak-anak. Terus kemudian non akademis itu ya di luar pelajaran. Barangkali anak punya bakat tertentu itu dimaksimalkan di sekolah.
Karena kita tidak tahu antara anak yang satu dengan yang lain itu pasti punya bakat yang berbeda dan kita fasilitasi. Ya, kalau fasilitasinya bagaimana, yaitu dengan mengadakan program-program yang sesuai dengan minat bakat siswa. Terus yang kedua, unggul dalam prestasi bidang akademik, olahraga dan kesenian. Kalau akademik pelajaran ya olahraga di bidang kesehatan jasmani, terus kemudian kesenian itu berarti keseni. Ini fokusnya berarti akademik, olahraga dan seni. Ini lebih terinci Bapak Ibu. Terus kemudian cinta lingkungan itu terbiasa membuang sampah pada tempatnya, terbiasa merawat dan menjaga tanaman, terus peduli dan bertanggung jawab pada kelestarian alam, kesadaran lingkungan yang mendalam di kalangan siswa sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menjaga bumi dan menciptakan masa depan. Saya kira untuk rincian ini sudah sesuai dengan visinya. Lanjut. Nah, untuk misi itu yang akan dilakukan setelah 3 pesan yang dilakukan. Jadi yang pertama, kita menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan spiritual peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai karakter, merencanakan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyelenggarakan program sekolah untuk mengembangkan bakat minat peserta didik di bidang akademis dan non-akademis, menyelenggarakan program yang menumbuhkan dan mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab dan cinta lingkungan, meningkatkan berpartisipasi aktif seluruh komponen sekolah, orang tua dan komite dalam rangka penghijauan sekolah. Kira-kira sudah nyambung dengan visinya belum nih Bapak Ibu? Sudah nyambung, tadi ada 3 sudah dikatakan akhlak, prestasi dan cinta lingkungan. Itu fokusnya di situ. Atau mungkin ada punya masukan Bapak Ibu monggo? Tambahan mungkin Pak. Karena ini kan sekolah kita bareng dengan Pustu. Pustu kita kan memiliki desa. Saya desa. Nah, artinya mungkin ditambah koordinasi dengan pemerintah desa terkait dengan keserasian lingkungan. Sehingga ketika melihat pager sing dongo sora bagian yang itu kan juga kurang enak dipandang dari dulu ajib baik pager yang sebelah kemari itu kan saya pikir mengganggu banget pesona keindahan. Nah itu kan rencana mau dibongkar terus itu. Nah mungkin ditambahkan di di misinya itu untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah. Kolaborasi bagaimana itu bahasanya dengan Pak? Kerjasama atau kolaborasi? Iya. Catat tadi. Penataan tata letak supaya lebih ya kalau misalkan SD-nya bagus, Pustunya bagus kan yang bagus itu juga desa. Misalkan kita ada masukan ke sana, ini misinya misalkan suatu saat kita silaturahmi ke desa, kadang-kadang mungkin ketemu saya ngomong ke desa ini masuk visi misi Pak, gitu. Ya tamu kan jadi masukan. Coba Bapak Ibu yang lain, coba lanjut. Dan untuk tujuan, kita cermati bersama-sama sudah sesuai dengan visi atau belum. Yang pertama, mewujudkan pendidikan karakter melalui pengintegrasian nilai-nilai sikap karakter dalam pembelajaran dan kebiasaan. Ini bagusnya mungkin diganti itu Pak, akhlak gitu. Karena tadi visinya kan kita mau akhlak, jadi mewujudkan pendidikan akhlak melalui pengintegrasian nilai sikap dan akhlak dalam pembelajaran dan kebiasaan. Terus mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan kebiasaan. Ini masih akhlak juga. Terus melaksanakan kegiatan bimbingan dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Ini ke prestasi.
menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal dan melanjutkan ke sekolah lebih tinggi. Ini juga ke prestasi akademik. Menjaga sekolah pelopor penggerak pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sehingga diminati oleh masyarakat. Maksudnya gimana Ibu? Menjadi sekolah sing pelopor yang menjadi penggerak sekolah yang nyaman ya. Ya tentunya kalau sekolahnya itu sudah ya ini, kalau lingkungannya sudah bagus, kalau akan nyaman. Terus menjadi sekolah hijau dan mempelopori gerakan cinta lingkungan. Itu sesuai dengan cinta lingkungan. Coba kalau ada masukan, ini ada tim perumus lagi nanti setelah hasil ini ada tim perumus yang nanti kalimat-kalimat yang barangkali masih perlu diperbaiki nanti diperbaiki. Lanjut. Nah, sebagai upaya pencapaian visi-misi dan tujuan sekolah, maka perlu adanya branding untuk menciptakan persepsi unik dan menarik di benak masyarakat dan warga sekolah yang menjadi nilai pembeda dengan sekolah lain, serta bertujuan untuk mempertahankan loyalitas warga sekolah. Yaitu brandingnya itu Seden Sadu Berseri. Seden Sadunya itu SD Negeri 1 Lodana. Berseri itu berakhlak, sehat, ceria. Sesuai belum ini? Ya, jelas brandingnya itu berseri, itu yang itu berseri. Berakhlak, akhlak itu dari visi yang pertama tadi itu berakhlak mulia. Sehat itu sehat jasmani dan rohani yang mendukung proses belajar yang optimal. Dengan sehat otomatis nanti prestasinya akan meningkat. Terus ceria, suasana sekolah yang menyenangkan, kreatif, penuh semangat dan ramah lingkungan. Kalau lingkungannya sudah bagus, maka jadi ceria ya. Sudah bagus. Bagaimana Bapak Ibu atau punya gambaran branding yang lain yang ingin menjadi sekolah ini punya nama khusus dan itu nanti menjadi sebuah nama yang bisa dikenal ataupun dikenal di masyarakat. Bapak Ibu guru, barangkali ada kaitannya branding. Ini merumuskan branding saja itu sehari ini Bapak Ibu. Mencari branding ini ternyata sudah dipakai sama lembaga yang lain. Yang nama ini sudah dipakai yang lain. Nah, ini akhirnya ketemu seperti ini. Seden Sadu itu maksudnya SD Negeri 1 Lodana Berseri. Yang mudah ini kayaknya mudah dihafal ini, Berseri mudah dihafal. Coba seperti ini, Berseri. Atau mungkin ada branding yang lain barangkali ini memberi nama tersendiri. Kalau ketemu kita barangkali ada. Pada kalau Pak guru-guru mentok. Tapi sebenarnya kalau untuk kedepannya sih penting itu realisasinya Pak. Karena dulu itu SD, kenapa ini SD 1 di tengah? Ini kan SD utama dulu sebenarnya. Bahkan dinamakan SD Impres. Itu dulu gini banget Pak. Ya sekarang segini juga. Tapi karena sudah beberapa kali ini dimadu Pak. Nah, tapi ini dimadu pun ternyata kita semangatnya terbawa oleh Pak Manti. Apalagi kalau mungkin mereka lebih baik. Ya oke itu Pak ini aja. Ya itu namanya perkembangan sekolah memang kadang di atas, kadang turun. Nah ini waktunya lagi di atas lagi Pak. Tergantung pada penghuninya yang di sini. Mau naik ke atas maju ya tergantung yang di sini, mau turun ya turun. Makanya untuk sekolah itu biar bertahan dan terus bisa selalu meningkat itu kita harus kolaborasi, harus kompak
semua warga sekolah, baik itu dari wali gurunya, muridnya, wali murid, dan mungkin komite ataupun masyarakat di sini. Kalau sudah kompak, insya Allah untuk memajukan sekolah itu mudah sekali. Amin. Sebagai gambaran kemarin saya di bidang pramuka nih Pak, hanya sebagai gambaran itu dari ayah itu kemarin juara umum di Kabupaten Kebumen. Itu ternyata ketika kemah itu wali murid ikut Kemah. ikut kemah itu, dan ternyata hasilnya memang betul-betul maksimal. Gitu. Dan saya tanya apakah setiap kegiatan yang lain juga seperti itu? Ternyata seperti itu. Jadi peran serta dari wali murid, dari masyarakat itu betul-betul mensupport secara maksimal untuk pembelajaran atau kegiatan di sekolah itu. Karena memang majunya sekolah ya tergantung dari warga sekolah itu. Kalau misalkan warga sekolahnya sedikit-sedikit mengeluh ya sangat berat untuk maju ya sangat berat itu. Makanya dengan keterbatasan yang ada itu jangan menjadi patokan. Justru kalau kita ingin maju itu sisi keunggulannya di sini apa sih, itu yang diangkat. Itu akan lebih mudah daripada kita mengeluh, nah ini kurang ini, kalau ini tidak ada ini, nah itu malah jadi penyakit gitu. Bisa lanjut ya? Lanjut. Oke, lanjut. Terus kemudian di materi berikutnya, materi yang ketiga itu pengorganisasian pembelajaran. Itu pelaksanaan pembelajarannya di sini. Itu yang pertama ada intrakurikuler. Intrakurikuler itu kaitannya dengan kegiatan inti pembelajaran yang sudah tercantum dalam kurikulum dan dilakukan dalam jam pelajaran. Ini kaitannya jam pelajaran, maksudnya pelajaran yang sudah umum dilaksanakan. Ini masuknya kategori intrakurikuler. Dari dulu sampai sekarang, insya Allah intrakurikuler masih sama. Paling hanya ada tambahan-tambahan mata pelajaran tertentu. Contohnya misalkan ataupun perubahan nama. Kalau dulu mungkin pendidikan agama Islam, kalau sekarang sudah pendidikan agama Islam dan budi. Kalau dulu mungkin KMP atau PKN, sekarang pendidikan Pancasila. Dan yang tambah lagi, dulu tidak ada bahasa Inggris, sekarang ada bahasa Inggris. Itu yang materi pelajaran yang kaitannya dengan intrakurikuler. Insya Allah di sini itu menyelenggarakan ataupun memberikan pelajaran seperti itu sesuai dengan aturan yang berlaku atau panduan dari pemerintah yang berlaku. Namun seandainya mau menambahkan materi pelajaran tertentu, itu juga diperbolehkan sebetulnya. Kita bisa membuat kurikulum sendiri, makanya namanya kurikulum satuan pendidikan. Antara sekolah satu dengan yang lain beda. Misalkan mau menambahkan mulok yang lain misalkan, itu boleh. Tapi kita juga harus melihat karakteristik di sini siap atau tidak. Misalkan kalau mau mengadakan materi pelajaran KIK misalkan, nah mungkin atau tidak di sini ternyata katanya hanya 6 misalkan, kan nanti tidak mungkin. Tapi ketika suatu sekolah punya fasilitas banyak, itu bisa saja mau memasukkan pelajaran tambahan boleh. Tapi sementara seperti ini sesuai panduan dari lanjut. Terus kerangka pembelajarannya untuk saat ini sesuai dengan kebijakan kementerian yang baru, untuk kerangka pembelajaran itu kita melaksanakan pembelajaran mendalam yang lagi dikeluarkan oleh pemerintah, itu pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan ini juga masih proses. Ada yang masih mengikuti di kelas, ada yang belum. Kalau sini belum semua, belum semua. Tapi mungkin ada yang sudah pernah ikut pembelajaran mendalam. Termasuk Bu Tita hari ini juga sedang bintang di Candisari untuk mengikuti kegiatan matematika gembira. Ini 3 hari kemarin sama hari besok. Ini saya kira ini tugasnya Bapak Ibu Guru ini, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam. Lanjut. Terus untuk kokurikuler itu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman atau pengayaan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter.
Jadi dari kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di sini, barangkali perlu pendalaman lagi. Itu pendalamannya itu di kokurikuler. Nah, untuk panduan kokurikuler itu kita juga sudah mengacu pada panduan yang ada bahwa sesuai dengan kebijakan dari Bupati Kebumen, terus kemudian dari Kementerian Pendidikan juga sudah kita sesuaikan. Contohnya di sini menghayatkan kitab suci, maka kita mengadakan kegiatan cahaya iman sejak dini. Untuk kegiatannya nanti bisa mendengarkan cerita keagamaan, kisah teladan para nabi dan rasul, pembiasaan membaca Asmaul Husna, hafalan doa, berdoa sebelum belajar dan sudah belajar ataupun kegiatan yang lain, pembiasaan sholat duha, pembiasaan sholat duhur berjamaah, pembelajaran akhlak. Sudah berjalan atau belum nih? Saya tanya ke Mbak selaku siswa. Kegiatan yang ini sudah berjalan? Hafalan sudah, sholat berjamaah sudah. Berarti ini di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, untuk program ini alhamdulillah berjalan di sini. Dan insya Allah sarana sudah ada. Terus kemudian untuk literasi numerasi itu nanti bisa, nama kegiatannya itu aku suka membaca dan berhitung. Mendongeng, satu hari satu judul, game matematika, mading sekolah. Itu kegiatan-kegiatan kaitannya dengan literasi numerasi. Ini juga sudah terjadwal. Terus kemudian dopak ini juga kebijakan Kabupaten Kebumen bahwa di sekolah-sekolah itu kalau bisa mempelajari kaitannya dengan kekayaan alam yang ada di Kebumen, yaitu geopark. Yaitu kaitannya dengan kearifan lokal, pengenalan potensi alam Kebumen, budidaya sumber daya alam lokal. Jadi tadi yang kaitannya kearifan lokal barangkali nanti bisa di yang EBK itu masuk kearifan lokal. Ini nih kaitannya kearifan lokal, kita fokuskan ke seni EBK atau bagaimana ya Bapak Ibu? Kira-kira gimana kalau di sekolah ada EBK? Atau itu sudah di masyarakat? Itu kalau itu sudah tidak perlu ditambahkan lagi karena di rumah juga pada saya bikin-bikin. Mungkin kalau kalian yang lain. Kalau ini rencana sih kita mau tari lokal itu, tari lokal yang mungkin bisa dikembangkan yang lain. Terus yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada senam, terus isi piringku, kerja bakti, baksos, jurnal harian, praktek kesehatan tubuh. Ini kokurikuler. Nah, untuk kokurikuler ini pelaksanaannya setiap hari itu ada kegiatan kokurikuler. Setiap hari di jam awal dan juga siang. Setiap hari itu ada jadwalnya. Nah, tetapi kegiatannya itu berganti-ganti, tidak monoton, sesuai dengan ini panduan ini. Kadang mungkin literasinya, nanti minggu berikutnya numerasinya itu berganti-ganti, supaya dari program ini itu bisa terlaksana semuanya. Lanjut. Nah, terus untuk yang ekstrakurikuler ini cenderung di luar jam pelajaran. Nah, makanya tadi sesuai dengan pesan dari Pak Ketua tadi kalau nggak salah, supaya di sini tuh ada muncul kekhasan ya, kegiatan yang menonjol di sini dan itu menjadi ciri khas Pogandu dan menjadi sebuah ajang prestasi. Nah, itu salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau dari draft yang sudah ada, yang pertama di sini ada deteksi. Deteksi itu 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Kamis. Misalnya sudah jalan gitu, sudah jalan. Terus pramuka 1 kali seminggu. Ini kemarin juga sudah melaksanakan persari. Terus mencoba rutin setiap minggunya. Masih jalan atau ada kendala? Ini lagi karena kemarin dari DKR izin untuk off dulu dari pihak guru kan kemarin mempersiapkan maksi, jadi belum ini bulan ini belum mulai lagi.
Tapi ke depan jalan lagi. Salah. Itu memang untuk pramuka hampir sebagian besar punya kendala yang sama. Kadang sebetulnya itu kegiatan yang cukup menarik, menyenangkan itu bagi siswa. Dan itu semua aspek itu masuk. Aspek bidang apa saja masuk di kegiatan kepramukaan. Memang kita masih keterbatasan di untuk yang mengisi itu memang kalau pramuka kalau itu punya KMD itu ya, punya KMD dan sebagainya. Nah, kemarin sudah kita musyawarahkan supaya kegiatan pramuka ini bisa berjalan. Itu ternyata kita perlu kerjasama dengan anak-anak DKR. Anak-anak DKR itu ya anak sekolah yang sudah selesai itu biasanya punya semangat kegiatan yang tinggi seperti itu. Makanya kita kerjasama dengan mereka supaya kita belajar bersama lah seperti itu. Dan insya Allah dengan kerjasama seperti itu kegiatan pramuka itu bisa berjalan dan meringankan bapak guru yang di sini. Namun perlu diketahui kepada bapak ibu guru bahwa untuk kegiatan pramuka ya jangan seolah itu kita lepas dari ketika sudah dari KM kita lepas, tapi kalau bisa ya kita terlibat itu. Terus kemudian yang ketiga itu silat. Kalau silat itu memang belum berjalan. Tapi kita sudah ada rencana, misalkan di sini ada ekstra silat. Karena ekstra silat itu kalau di Popda itu cabangnya banyak sekali. Ada tanding ya. Kelas tanding itu dilihat dari beban berat badan. Nah kalau berat badan kan jenisnya banyak sekali, ada yang 32 kilo, 33 kilo itu masing-masing ada kejuaraan sendiri. Terus yang seni juga ada. Dan di Kecamatan Karangaya untuk silat itu masih sedikit. Jadi kalau kita maksimalkan itu untuk meraih kejuaraan itu akan lebih mudah. Untuk silat itu rencana, tapi nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu disetujui dan itu masuk di RAB, ya mudah-mudahan bisa berjalan. Karena ini kita baru mau merintis gitu. Terus yang keempat itu juga seni tari. Seni tari tadi sesuai dengan kearifan lokal itu kita masukkan di dalam ekstra. Ya ibaratnya ada bidang seni lah yang diekstrakan. Entah itu seni tari atau penyanyi nanti kita fokuskan di bidang seni ada yang diekstrakan. Terus yang kelima itu voli. Nah kalau voli cenderung peminatnya besar, kalau saya lihat di sini tuh dari anak-anak peminatnya banyak. Tinggal kita mengolahnya, meningkatkan supaya itu bisa maksimal. Nah kita upayakan kalau bisa ya ada ekstranya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui ketika kita melaksanakan ekstra itu otomatis butuh biaya dukung lah. Ya nggak tahu biaya atau yang lain. Nah ini nanti di masalah KP. Terus berikutnya, sebelumnya dari kegiatan ekstra ini ada 5. Kira-kira dari Bapak Ibu, dari siswa, dari murid atau komiter, dari Bapak Ibu guru cukup atau mungkin ada yang dihapus atau ada tambahan punya keinginan kalau bisa di sini ada ekstra ini. Pertama dari siswa, Pak, dari siswa. Di sini pengen kegiatan apa ya? Ya sampaikan kamu mau pakai itu loh, siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 loh. Harus suara. Pengen apa ini? Iya, ngomong. Pengen ekstra apa di sini? Ekstra kegiatan itu loh, kegiatan yang kamu sukai itu. Itu voli ada. Kamu cocok gak? Ada voli di sini. Cocok. Yang lain sih ada nggak? Yang lain. Ada nggak? Seneng kafe ora? Ada yang selain ini? Ada Ya. yang? Apa enggak? Bukan,
Rocky atau mungkin yang lain itu bisa coba. Ada yang beres Pak? Ada. Jadi untuk membangkitkan anak bisa itu memang butuh proses gitu. Butuh proses. Nah, salah satu caranya memang ya dengan adanya program kegiatan, semakin banyak program kegiatan yang diselenggarakan di sekolah itu otomatis akan membantu anak itu lebih aktif, lebih kreatif. Tapi kalau tidak ada kegiatan ya paling banget pokoknya. Dan salah satu mengantisipasi anak supaya tidak kecanduan HP ya dengan kegiatan positif. Insya Allah anak jadi pikirannya tuh nggak ke HP. Ramben, enggak bang Ibu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya gambaran dulu, nanti soal proses itu urusannya kita. Ada bang Ibu, enggak? Enggak, atau mungkin rebana atau mungkin yang lain. Mungkin dari ibu-ibu wali siswa kayaknya ini banyak ini anak-anak ini. Apa? PMR. Palang Merah Remaja. Palang Remaja itu nanti maksudnya di SMP. Kalau PMR sudah masuk di sini, sudah masuk. Apalagi monggo. Atau dari ini dulu coba, dari ini barangkali ada keberatan. Misalkan di sini ada silat tuh yang bocah pada seneng gelutan kan, karena begitu. Coba. Kira-kira bagaimana dengan yang sudah tertulis di sini? Ada yang keberatan? Atau ada tambahan? Yang silat mungkin cenderung ke yang seninya saja mungkin Pak. Biasanya kan ada yang nanti ada yang seni, mungkin yang seni kayak dulu di karena saya kebetulan juga komite MTS di MTS itu dulu ada seni silatnya itu yang kebetulan juara 1 sampai ke tingkat nasional kayaknya. Kedua kebetulan SD sini dulu. Anak sini ya, dari sini. Bukan sini. Apa sih dua? Apa sih dua ya? Ini buta sampai ke ya? Oh masih dua ya? Oh, salah. Itu tapi ke silat seninya. Tapi ini asasnya Pak. Asesnya. Guru jaga kasus. Dia nanti ngomong betul. Kalau tari nggak asasnya. Tari mungkin lebih selektifnya nanti di seninya itu bisa seni tari atau seni suara vokal ya. Nanti tergantung seleksinya. Tambahan yang lain kalau dari Mas Diki ada potensi di sini yang berbeda selain putih. Yang paling kondisi makro. Kalau berarti sih insidental kayak pembinaan yang perlu ekstra. Coba Bapak Ibu 5 saja kalau jalan. 5 juara prestasi kamu ya enggak, terus kemudian lanjut ke aktualisasi budaya sekolah. Ini maksudnya kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Itu ada budaya 5S, hafalan surat pendek dan asmaul husna, budaya membuang sampah dan tempatnya, budaya hidup bersih dan sehat, gerakan literasi sekolah, satu buku 1 minggu apa tadi 1 hari 1 judul ya? Itu bisa dua-duanya sih, 1 hari 1 judul, 1 minggunya 1 buku ya. Terus gerakan anti bullying, terus gerakan peduli sosial, gerakan Ramadan ceria, gerakan sholat berjamaah. Itu kebiasaan supaya anak itu terbiasa. Dan insya Allah ini sudah dilaksanakan di sekolah.
evaluasi dan pengembangan profesional untuk di SD Negeri 1 Tegalu itu dilakukan secara internal oleh Satuan Pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini sifatnya evaluasi evaluasi dari program-program yang sudah direncanakan, antara terlaksana dan tidaknya itu selalu kita evaluasi supaya program yang sudah direncanakan itu memang benar-benar sesuai dengan harapan dan tujuan dari visi tadi itu bisa tercapai. Lanjut. Ya, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Yaitu mungkin sedikit materi yang kami sampaikan kaitannya dengan kurikulum panduan yang akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Tegalu itu seperti itu. Dan kalau memang itu sudah Bapak Ibu setujui, itu nanti draftnya akan dimintakan ACC koordinasi seperti itu. Dan itu menjadi pedoman di SD 1 Tegalu ini. Dan harapannya nanti bisa terlaksana dengan maksimal. Tentunya harus dengan kolaborasi ataupun kerjasama dari semua pada sekolah, baik komite, wali murid, siswa dan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Seperti itu, Gim. Ya, mohon maaf ini terlalu panjang ini, dan mestinya banyak kekurangannya ya maksudnya karena memang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di forum ini karena ini nanti akan menjadi panduan di SD sini. Walaupun nanti misalkan yang melanjutkan entah siapa yang di sini, karena kita kan tugas dinas itu tidak setiap itu pasti sesuai dengan keinginan, bisa saja tetap di sini, bisa saja di tempat yang lain, itu karena kami tugas di secara dinasan. Nah, yang akan melanjutkan tentunya yang masih ada di sini, terutama didukung dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.